Apakah lo termasuk orang yang suka insecure ketika lo lagi berinteraksi sama orang lain? Sering gak sih lo menduga-duga bahwa seseorang itu nggak suka sama lo, padahal kalian tuh baru ketemu? Atau pernah nggak lo ngerasa nggak pede sama diri sendiri, sampai ngerasa kayaknya nggak mungkin nih ada orang yang bisa menerima lo secara tulus? Nah, perilaku dan pemikiran yang gue sebut barusan ya, kalau lo alami sebenarnya akibatnya tuh bisa banyak. Beberapa di antaranya bisa jadi kita jadinya ngerasa bahwa kita tuh gak bisa jadi diri kita sendiri pas lagi berinteraksi sosial. Dan kemungkinan kita juga menganggap diri kita tuh gak layak gitu buat interaksi dan hubungan sosial yang positif. Dan kita juga jadi bisa ngerasa bahwa kita tuh cuman layak buat nerima penolakan dari orang lain. Kita tuh gak layak akan hubungan yang positif gitu. Kalau lo suka merasa insecure kayak yang gue sebutin barusan, maka jangan khawatir, lo ada di video yang tepat banget. Karena di video ini gue bakalan ngebahas apa yang dimaksud dengan insecure, apa penyebabnya, dan gimana supaya lo bisa berinteraksi tanpa rasa insecure. Pertama-tama, apa sih yang dimaksud dengan insecure? Secara umum, insecure adalah perasaan gak cukup baik, kurang percaya diri, disertai juga dengan rasa cemas terhadap kemampuan lo mencapai tujuan. Ketika lo lagi ngerasa insecure, biasanya di pikiran lo ada percakapan yang negatif dengan diri sendiri. Misalnya, kenapa sih gue jelek banget? Gak mungkin lah gue bisa ngelakuin itu. Atau, pasti gue gak akan diterima. Dan lain sebagainya. Nah, dialog ini akan membuat lo kepikiran mulu dengan judgement orang-orang. Karena ini bisa jadi lo bakal berpikir buruk gitu tentang diri lo sendiri. Negatif lah intinya. Dan lo gak percaya juga bahwa sesuatu yang baik akan beneran terjadi sama lo. Nah, karena lo melihat diri lo dari kacamata yang negatif banget gitu. Jadinya lo menganggap bahwa orang juga melihat lo secara negatif. Walaupun pada kenyataannya bisa jadi orang itu menunjukkan sebaliknya gitu. Jadi ini tuh sebenarnya mungkin cuman asumsi lo doang. Nah, pemikiran ini membuat lo insecure ketika berinteraksi sama orang lain. Yang mana malah menimbulkan dampak buruk juga buat diri lo sendiri dan buat orang lain. Jadinya lo ngerasa nggak bisa terbuka gitu sama orang. Dan orang lain juga harus selalu ngeyakinin lo supaya rasa gak pede lo bisa berkurang. Nah, terus kenapa sih lo bisa ngerasa insecure ketika berinteraksi sama orang lain? Well, insecure ini biasanya berasal dari emosi takut atau cemas. Biasanya kita akan cemas sama hal yang kita asumsikan bakalan terjadi di masa depan. Jadi kecemasan tuh biasanya ke masa depan ya. Misalnya takut ditolak, takut dikatain, takut dibully, takut gagal, dan lain sebagainya. Nah, gara-gara pikiran ini, takut berbagai macam hal, cemas sama berbagai macam hal, jadinya kita cenderung gak pernah gitu ngerasa kalau diri kita tuh udah cukup baik. Pokoknya selalu aja ada hal yang salah dari kita yang membuat kita tuh gak layak diterima orang lain. Itu yang terjadi di pikiran kita kalau misalnya kita ngerasa tadi ya insecure gitu. Itu gara-gara kecemasan yang ini gitu. Nah, kenapa pikiran negatif ini ada di otak kita? Kenapa pikiran kita tuh selalu secara otomatis kayak gitu? Nah, banyak alasannya. Pertama, bisa karena faktor keluarga. Lo bisa tanyain ini sih ke diri lo sendiri. Apakah keluarga nge-support keputusan lo atau enggak? Apakah mereka ngedukung lo atau enggak? Apakah mereka ngasih bantuan atau enggak? Dan lain sebagainya. Kalau misalnya jawabannya adalah enggak, mungkin faktor keluarga bisa ngaruh. Yang kedua, bisa jadi karena standar dari masyarakat dan persepsi kita terhadap standar itu. Jadi kita tuh mikir gitu bahwa kita tuh gak mampu memenuhi standar yang ada di masyarakat. Dan yang ketiga, selain kita mikir bahwa kita gak mampu memenuhi standar yang ada di masyarakat, kita tuh suka ngebanding-bandingin diri kita sama orang lain. Ini sebenarnya hampir sama kayak yang kedua, ngomongin standar masyarakat. Tapi ini diperparah karena kita ngebanding-bandingin diri kita sama orang lain. Jadinya standarnya beda gitu. Bahkan bisa jadi standar yang kita tentuin karena kita ngebanding-bandingin jadinya gak tepat. Itu yang ketiga. Yang keempat, bisa jadi kita ngerasa insecure, kita ngerasa banyak pikiran negatif karena kita nggak percaya sama kemampuan internal diri kita. Jadinya kita selalu butuh validasi dari eksternal atau dari orang lain. Kita harus selalu dipuji atau selalu harus dapat achievement dulu untuk ngerasa berharga gitu sama diri kita sendiri. Atau untuk buat kita ngerasa pede gitu. Nah, ini bisa jadi masalah. Kenapa? Karena faktor eksternal kan nggak bisa kita kontrol gitu. Jadinya sekalinya ada orang yang gak muji gitu, yang merendahkan atau ngatain kita jadi langsung ngerasa insecure-nya parah. Terus gimana nih cara kita bisa mengatasi perasaan insecure? Dan gimana supaya kita bisa percaya diri gitu? Ada nih beberapa hal yang bisa lo lakuin untuk mengurangi insecurity dan untuk meningkatkan rasa percaya diri lo.
Hal yang paling utama yang harus lo lakuin adalah lo harus cari tahu dulu, apa sih hal yang membuat lo ngerasa insecure ketika lo ada di sebuah situasi. Apa sih sebenarnya alasan lo minder? Caranya, setiap lo insecure, coba lo sadari dulu, apa aja sih yang lo bilang ke diri lo sendiri? Apakah itu tentang fisik lo? Apakah itu tentang kemampuan lo? Apa sih yang terjadi di pemikiran lo gitu, yang bikin lo kayak, wah kayaknya gue gak mampu gitu. Nah, selain lo cari tahu apa yang membuat lo insecure, lo cari tahu juga penyebab kenapa sih lo mengatakan hal-hal negatif tersebut ke diri lo. Caranya adalah dengan ingat-ingat. Sebenarnya kapan sih masa dimana lo masih percaya diri dan masa dimana lo menjadi diri sendiri ketika lo ada dalam berbagai situasi? Pasti, gue yakin pasti selalu ada suatu hal yang mengajari lo untuk jadi insecure. Entah itu mungkin orang tua lo ngekritik kemampuan lo, misalnya dulu gitu. Atau temen lo ngejek fisik lo, atau lo dibully dan lain sebagainya gitu ya. Pasti ada sebabnya. Mungkin agak sulit gitu buat lo untuk nyari tahu hal yang kayak gini. Dan gak apa-apa gitu, itu wajar. Dan bisa jadi butuh waktu yang lama gitu buat lo menganalisis diri lo dan nyari solusi untuk setiap pemicu dan penyebab masalah. Nah, buat ngebantu lo menangani masalah insecure ini sebenarnya ada berbagai cara lain selain yang tadi ya. Tapi sebelum gue lanjutin materi videonya, gue mau ngasih tahu nih bahwa sebenarnya 1% bakal ngadain kelas online buat topik ini secara khusus. Judul dari kelas online-nya adalah Kalahkan Rasa Malu Jadi Pribadi Yang Lebih Percaya Diri. Nah, makanya kalau lo bermasalah dengan rasa insecure, rasa malu, ngerasa nggak pede, lo bisa ikut kelas ini. Kelas ini bakalan beda dari video YouTube biasanya. Kalau misalnya lo dapat banyak manfaat dari video YouTube 1% yang basically gratis, di kelas ini lo bakalan dapat berkali-kali lipat manfaatnya. Kenapa? Karena penjelasannya pasti bakalan lebih komprehensif. Dan kelas ini bakalan nyelesain masalah lo secara praktis. Lo juga bakalan dapat hasil dari beberapa psikotes. Lo bakalan dapat tugas berupa worksheet yang pastinya nanti bakalan bermanfaat buat lo. Yang kayak gini nih contohnya yang gue tunjukin worksheetnya. Lo juga bakalan dapat sertifikat sebagai bukti lo udah ngikutin kelas ini. Dan banyak lagi keuntungan lain. Yang ngisi materi kelas online ini adalah gue, Evan, dan ada juga salah satu psikolog 1%, yaitu Kak Shibli. Kalau lo tertarik buat daftar, 1% bakalan ngebuka akses kelas online ini sejak hari Sabtu tanggal 9 Mei. Tapi lo bisa order sejak detik ini juga. Kelas ini berbayar, harga tiket normalnya 125.000, tapi kita lagi ada promo, #JadiLebihPede. So, lo cukup bayar 100.000 aja. Ada promo paket bundling juga. Jadi buat lo yang udah kelewat nih kelas online 1% sebelumnya, kayak misalnya kelas introvert, atau kelas mengatasi kesepian, dan overthinking, lo bisa beli 2 kelas online sekaligus dengan harga yang lebih murah. Lo bisa cek aja informasi kelasnya dan informasi kelas lainnya di Instagram kita, @1%official, dan gue juga mau ngingetin bahwa promonya berlaku sampai hari Jumat, jam 10 malam, Jumat 8 Mei ya. Jadi jangan sampai ketinggalan. Buat lo yang mau langsung daftar, lo bisa klik link yang udah gue pin di komen, atau lo bisa klik link yang ada di deskripsi. Nah, lanjut ke materinya. Tadi kan gue bilang bahwa di awal kita harus menganalisis nih, sebenarnya apa sih penyebab dari insecure kita. Nah, hal selanjutnya yang bisa lo lakuin adalah lo fokus pada hal yang bisa lo lakuin. Maksudnya apa nih? Ngelakuin fokus tuh gitu. Maksudnya gini, daripada kita lebih fokus sama insecurity kita, daripada kita fokus sama rasa malu, daripada kita fokus sama minder gitu karena mikirin apa yang gak kita punya, lebih baik kita fokus sama perilaku apa nih yang bisa kita lakuin gitu. Jadi, yang bisa lo lakuin adalah coba tanyain ke diri lo sendiri. Kira-kira apa nih hal yang bisa gue lakuin supaya diri gue bisa lebih baik? Karena dengan lo nanya gini, lo bakalan beneran ngelakuin sesuatu dibandingkan lo terus ngeluh atau terlarut-larut dalam kesedihan gitu. Karena keadaan yang lo alami, karena insecurity lo gitu. Gitu ya. Yang ketiga, lo bisa bikin goals besar dan juga bikin goals kecil supaya lo bisa ngerjainnya secara rutin dan berusaha mencapai goals itu. Perasaan gak cukup baik biasanya disebabkan karena goals atau keinginan yang kita mau tuju itu terlalu tinggi, atau terlalu luas, atau kurang jelas. Atau bisa juga karena kita gak pernah nih nyusun goals-goals kecil, atau kita gak punya goals besar gitu. Jadinya achievement yang kita dapetin meskipun kecil gitu ya, dan udah kita capai, itu malah jadi kita lupain gitu. Jadi kita nggak fokus ke achievement kita, malah kita jadinya fokus ke kekurangan dibandingkan sama progres yang kita lakuin. Nah, kalau kita lebih fokus sama kekurangan dibandingkan sama progresnya, lo bisa nih sekarang coba pikirin apa yang lo pengen gitu. Apa sih tujuan lo gitu. Coba tanyain ke diri lo sendiri, dalam waktu 10 tahun lo tuh pengen ada di posisi yang kayak gimana sih?
Lo pengen kerja di mana, lo pengen nikah sama orang yang kayak gimana, lo pengen punya anak berapa, lo pengen tinggal di mana, dan lain sebagainya. 10 tahun lagi lo define semua itu. Ini lo coba define ya, goals besarnya, alias ini kan tujuan jangka panjang gitu, tujuan 10 tahun ke depan. Nah setelah lo tahu 10 tahun ke depan lo mau ngapain, lo coba tuh bikin goals kecil yang spesifik, yang bisa lo lakuin dalam sehari, 2 hari, seminggu gitu. Supaya lo bisa menunjukkan ke diri sendiri bahwa lo mampu mencapai keinginan lo. Jadi lo fokusnya ke achievement kecil. Goals ini penting, kenapa? Supaya lo punya target. Misal 10 tahun lagi lo pengen jadi bos gitu yang memimpin perusahaan besar. Nah ketika lo tahu lo pengen jadi bos, lo pengen memimpin perusahaan, lo akhirnya bisa nyusun prioritas. Misal karena lo tahu itu, lo jadi tahu, oh ya gue harus melakukan X, Y, dan Z buat mencapai tujuan itu, buat jadi bos. Kalau lo bingung nulis goalsnya kayak gimana, gue ada contoh nih di worksheet 1% yang biasanya gue kasih ke mentee gue, yaitu goal setting worksheet. Lo bisa lihat ya, intinya lo bisa coba baca dulu benefitnya ini di halaman 1, lalu lo baca panduan bikin goals, yaitu dengan cara yang smart ya, specific, measurable, dan lain sebagainya. Lalu lo bisa define tujuan utama lo dalam hidup tuh apa sebenarnya. Dan lo juga tulisin tujuan lo tuh selama 10 tahun ke depan beserta solusi dan hambatannya tuh kayak gimana. Lo bisa tiru kayak gitu nulisnya, kayak di worksheet yang ini. Worksheet ini biasanya gue kasih ke klien gue saat mentoring supaya mereka bisa tahu sebenarnya goals mereka itu apa gitu. Worksheet ini bakalan bisa lo dapetin ketika lo ikut layanan 1%, kayak misalnya mentoring, counseling, atau kelas online. Tapi kalau misalnya lo belum bisa nih buat ikutan layanan 1%, lo bisa ikutin aja struktur tulisan kayak yang gue tunjukin tadi gitu ya. Kayak worksheet tadi yang gue ilustrasiin barusan. Oke, tips yang keempat, dan ini yang terakhir juga, lo bisa belajar untuk lebih peduli sama diri lo sendiri dengan mensyukuri hal-hal yang lo miliki saat ini. Ketika lo sendiri gak bisa mensyukuri apa yang ada dalam diri lo bakalan terus nyari-nyari cara dan validasi supaya lo gak insecure gitu. Yang mungkin sebenarnya validasi itu nggak kita perluin banget gitu. Nah makanya lebih baik kita syukuri apa yang kita punya saat ini. Coba kita mulai peduli gitu sama diri kita sendiri dan care sama diri kita sendiri. Sama apa achievement kita. Cobalah kita syukuri gitu apa achievement kita sampai saat ini. Sama hal yang ada di depan kita saat ini. Ingat bahwa kita tuh mungkin jauh lebih cukup beruntung gitu dari banyak orang di luar sana. Kita masih bisa nonton YouTube, kita masih bisa makan yang cukup, kita masih bisa tidur yang enak. Ini adalah hal-hal kecil yang mungkin suka kelewat gitu, yang gak kita syukuri. Dengan kita terus-menerus membiasakan untuk fokus pada hal yang bisa kita syukuri, nanti secara otomatis kita bakalan lebih fokus sama pemikiran yang positif. Jadinya kita gak selalu berpikir negatif. Dan jadinya merasa insecure-nya ini bisa berkurang sedikit demi sedikit. Karena kan insecure itu biasanya gara-gara kita nggak sadar gitu sama kelebihan yang kita punya. Nah ketika kita sadar, ketika kita bersyukur gitu sama kelebihan-kelebihan meskipun kecil gitu ya, sama hal-hal yang kita punya sekarang, kita bakalan bisa jadi lebih pede gitu ya. Terakhir, saran dari gue ya, kalau misalnya lo mau nyari tahu sebab kenapa lo insecure, kalau lo mau nyari tahu sebab kenapa lo malu, kenapa lo gak pede, dan kalau lo mau dapet solusi yang komprehensif berdasarkan penyebabnya, lo bisa ikut kelas online melawan rasa malu, jadi lebih percaya diri dari 1%. Selain dapat konten yang komprehensif, lo juga bakalan dapat interpretasi psikotes dan juga tugas berupa worksheet yang bermanfaat buat solusi praktis mengatasi insecure. Mungkin gitu aja. Akhir kata gue harap semoga video ini bisa ngebuat lo jadi lebih baik, seenggaknya 1% setiap harinya. Gue Evan dari 1%, thanks.